teman dan juga memiliki pembicaraan antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu, mari kita sambut Profesor Dr. Novi Basuki untuk naik ke atas panggung dan memulai seminar hari ini. 非常感谢主持人，尊敬的八中校友会主席林凤英主席，尊敬的八中学校董事长、朱主任董事长，尊敬的各位嘉宾、各位老师、各位同学、各位家长，大家上午好。李主持人用什么语言呢？这个中文。在我开始我的讲座之前，我想做一个简单的调查，但是可能要用翻译成英语。Saya ingin melakukan satu survei kecil-kecilan terlebih dahulu, teman-teman, sebelum saya memulai seminar saya. Saya ingin bertanya kepada siswa-siswi sekolah Pajung ini, ada berapa orang yang bisa bahasa Mandarin? Mungkin bisa mengacungkan tangannya. Berapa orang dari siswa-siswi sekolah Pajung ini yang bisa bahasa Mandarin? 会讲中文的，请举手。会讲中文的，请举手。 请大胆的举手。Yang bisa bahasa Mandarin silakan angkat tangan. Yang 会说汉语的请举手，大胆的举手。 然后呢，接下来的一个问题，不会说中文的请举手。Selanjutnya yang tidak bisa bahasa Mandarin, silakan angkat tangan. Yang tidak bisa bahasa Mandarin, silakan angkat tangan juga. Tadi yang bisa bahasa Mandarin, sekarang yang tidak bisa bahasa Mandarin, silakan angkat tangan. Tidak malu yang tidak bisa bahasa Mandarin, silakan angkat tangan. Ada satu. 那接下来的一个问题也是非常的重要，会讲英语的请举手。Yang bisa bahasa Inggris silakan angkat tangan. Yang bisa bahasa Inggris silakan angkat tangan.会讲英语的请举手。好的，差不多。会讲印尼语的请举手。 Yang bisa bahasa Indonesia silakan angkat tangan. Cukup. Cukup. Sudah cukup. 从这个简单的调查，我发现这个会讲英语的是占大多数。 Juga我发现会讲英语的是占大多数。Dari survei kecil-kecilan ini, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, saya bisa menarik kesimpulan sementara saya bahwa di sekolah Pajung ini yang paling banyak bisa bahasa asing adalah bahasa Inggris. Lebih banyak yang bisa bahasa Inggris dibandingkan dengan yang bisa bahasa Mandarin. Tapi untuk yang paling banyak berbicara bahasa Indonesia tetap adalah mahasiswa,
tetap adalah siswa-siswi di Pacung ini. Sekalipun di antara bahasa asing yang digunakan di Pacung adalah bahasa Inggris yang menempati urutan pertama. Teman-teman sekalian,很多人问，为什么当今时代我们要学中文？ Banyak yang bertanya kepada saya, teman-teman, kenapa di era sekarang ini kita harus belajar bahasa Mandarin? Di sini saya melihat ada yang berkerudung, saya ingin menggunakan istilah bahasa Arabnya saja, Islamnya saja. Kenapa kita wajib belajar bahasa Mandarin? Saya tidak akan mengatakan harus, tapi wajib. Kenapa? 很多人问。 我觉得第一个原因呢，因为汉语是世界上使用人口最多的语言，因为汉语是世界上使用人口最多的语言。Karena alasan pertama, teman-teman sekalian, kenapa kita wajib pada era sekarang ini belajar bahasa Mandarin? Karena bahasa Mandarin adalah bahasa yang paling banyak penuturnya di dunia ini. Saya ingin mempertegas bahwa bahasa Mandarin adalah bahasa yang paling banyak penggunanya di dunia ini. Saya ingat dengan salah satu ungkapan bahasa Inggris yang mengatakan, "If God we trust, everyone must bring them." Kita memang harus percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, tapi untuk meyakinkan manusia, teman-teman, kita harus bawa data. Harus bawa data supaya orang mengerti. Kenapa bahasa Mandarin dikatakan sebagai bahasa yang paling banyak penuturnya di dunia ini, paling banyak penggunanya di dunia ini? Karena Jungko sesama karena Tiongkok adalah negara dengan penduduk paling besar di dunia. Tiongkok adalah negara yang mana penduduknya paling banyak di dunia. Yang gampangnya, Vietnam adalah salah satu negara dengan penduduk paling banyak di dunia. 大家都知道，中国的人口有14亿人。Kita semua tahu bahwa penduduk Tiongkok itu adalah sekitar 1.400.000.000. 1.400.000.000. Indonesia hanya sekitar 250 juta. Berarti kalau kita menggunakan istilah Gen Z sekarang, penduduk Indonesia dibandingkan dengan penduduk Tiongkok itu tidak ada suku-sukunya. Penduduk Indonesia hanya sekitar 250 juta jiwa, sementara penduduk Tiongkok 1.400.000.000 jiwa. Ini adalah negara dengan penduduk atau salah satu negara dengan penduduk paling besar di dunia. Itu mungkin kita bisa bertanya, kalau hanya kita melihat jumlah penduduk sebagai alasan pertama kita harus belajar bahasa Mandarin, mestinya kita harus belajar bahasa Inggris, mestinya kita harus belajar bahasa India. Kalau hanya melihat jumlah penduduk, karena India kabarnya ada satu data menyebutkan bahwa pada tahun 2024 kemarin, India dari segi jumlah penduduk itu sudah menyalip Tiongkok juga, sudah menyalip Tiongkok. Makanya saya tadi sebutkan secara moderat, Tiongkok adalah salah satu negara dengan penduduk paling besar di dunia. Karena apa? Karena pada tahun 2024 kemarin, jumlah penduduk Tiongkok itu sudah disulit oleh India. Mestinya, kalau logika yang dipakai adalah kita belajar bahasa Mandarin karena Tiongkok adalah penduduknya paling banyak, mestinya kita harus belajar bahasa India juga. Kenapa? Dari sekarang, karena jumlah penduduk India sudah menyalip Tiongkok dari tahun 2024. Tapi alasan kedua为什么我们要学中文？因为中国是世界上经济发展速度最快的国家。Karena alasan kedua kenapa kita harus belajar bahasa Mandarin dan tidak belajar bahasa India, tentu sekalipun kita belajar bahasa asing, makin banyak belajar bahasa asing makin bagus menurut saya. Tapi dari segi pertumbuhan ekonomi, Tiongkok adalah salah satu, kalau bukan satu-satunya sekarang, negara yang paling cepat pertumbuhannya.
Saya yakin teman-teman sekalian学过历史，我相信大家都学过印尼的历史。Saya yakin teman-teman di sekolah Pacung ini pernah belajar sejarah Indonesia. 然后大家也知道我们的国父苏江， kita juga tahu founding father dari Indonesia Bung Karno, teman-teman pernah mengatakan jas merah. Jas merah. Jangan sekali-kali lupakan sejarah. 我知道可能大家都学过这个中国的历史， atau mungkin teman-teman sekalian pernah belajar sejarah Tiongkok juga. 中国的历史上有一个唐朝，然后唐朝有一个皇帝叫做唐太宗。 Teman-teman mungkin pernah belajar juga sejarah Tiongkok. Di Tiongkok ada seorang dinasti, ada satu dinasti yang mana salah satu dari kaisarnya bernama Han Taizong. Han Taizong pernah bilang以史为鉴，以史为鉴。Kita harus menjadikan sejarah sebagai cermin untuk berkaca. Saya tadi bilang bahwa Tiongkok adalah negara dengan pertumbuhan paling besar ekonominya di dunia, paling cepat pertumbuhan ekonominya di dunia. Kenapa? Karena dengan bisa. Kita mungkin harus flashback sejarah sebentar, gampang saja. Ini dulu di 1945年 Indonesia merdeka pada tahun 1945. Cuman ini berbuat sendiri di 1949年。 Dan Republik Rakyat Tiongkok berdiri pada tahun 1949. 按照年龄来算的话，印尼、中国是印尼的地盘。按照年龄来算的话，中国是印尼的地盘。Berarti kalau dari segi usia teman-teman, Tiongkok itu adalah adiknya Indonesia. Adiknya Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia merdeka tahun 1945. Tiongkok baru lahir tahun 1949. Nah, Tiongkok adiknya Indonesia. Dan dari tahun 1949 sampai tahun 1978, teman-teman, Tiongkok itu jauh lebih tertinggal dibandingkan dengan Indonesia. Yaitu 1949年一直到1978年，中国落后于印尼。 Dari 49 sampai 78, Tiongkok jauh lebih tertinggal dibandingkan dengan Indonesia. Maka mungkin di 去中国那个时候，80年代的时候， mungkin kalau Ibu Linda ke Tiongkok tahun 80-an, teman-teman sekalian akan kasihan ke familinya yang ada di Tiongkok. Kalau Cudung yes, akan kasihan kepada familinya di Tiongkok karena Tiongkok saat itu miskin sekali, terbelakang sekali. Bahkan dari saking miskinnya, kalau teman-teman belajar sejarah dunia, jauh lebih miskin dibandingkan negara-negara Afrika yang berada di selatan Gurun Sahara. Yang mana kita tahu bahwa negara-negara Afrika sampai saat ini masih merupakan negara paling miskin, paling terbelakang di dunia. Nah, Tiongkok teman-teman, 从1949年一直到1978年，落后于印尼，落后于非洲。 Dari 49 sampai 78, Tiongkok jauh lebih miskin, jauh lebih terbelakang dibandingkan dengan Indonesia dan negara-negara di selatan Gurun Sahara, negara-negara Afrika. Tapi 1978年之后的，一直到2024年，也就是去年。Tapi dari 1978 sampai tahun 2024, Tiongkok menyalip Indonesia, jauh menyalip Indonesia. Dan juga sanggup menyalip musuh bebuyutannya Jepang, juga sanggup menyalip gurunya dulu dalam belajar ilmu teknologi seperti Prancis, seperti Jerman dan sebagainya. Bahkan sekarang sanggup bikin penerbitin Meko, sanggup bikin penerbitin Amerika sehingga Meko dan Jepang sedang berfabung teknologi sanggup bikin penerbitin Amerika sehingga Presiden Amerika Donald Trump sampai bikin perang dagang. Tiongkok adalah satu-satunya mungkin negara saat ini yang pertumbuhan ekonominya paling cepat di dunia. Jadi alasan kedua kenapa kita harus belajar bahasa Mandarin karena Tiongkok adalah negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat. Ini mungkin ada di awal-awal. Saya ini lebih menunjukkan ke alasan ketiga. Ini sebenarnya harus dikatakan. 第四个理由啊，因为 中国啊，是几乎世界上的所有国家的最大的贸易伙伴。中
中国是几乎世界上所有国家的最大的贸易伙伴。Alasan ketiga teman-teman, kalau tadi masih di atas awal-awal, masih kurang begitu jelas. Yang ketiga ini akan lebih jelas lagi. Tiongkok adalah negara yang menjadi partner terbesar perdagangan hampir seluruh negara yang ada di dunia ini. Tiongkok adalah partner dagang terbesar di hampir seluruh negara yang ada di dunia ini. Dulu. Tiongkok paling banyak ekspor ke Eropa dan Amerika. Isyarat. Kadang selang bosan ada semua itu tadi yang orang bisa. Tadi ada banyak. Itu selang baru dengan bicara juga yang ada. Tapi setelah Presiden Donald Trump kemudian bikin satu kebijakan yang nyeleneh, yaitu perang dagang dengan Tiongkok. Tiongkok kemudian ingin dengan kita menjadikan Asia Tenggara sebagai partner dagang terbesar mereka, sebagai pasar ekspor terbesar dari produk Tiongkok dari sejak 2023 ke 2020. Kalau dulu teman-teman, Tiongkok menjadikan Amerika sebagai lahan ekspor mereka. 但是从2023年一直到2024年，这个东盟国家是中国的最大的出口国。Tapi dari tahun 2023 sampai 2024 kemarin, Tiongkok menjadikan Asia Tenggara, yang mana Indonesia adalah negara paling besar di Asia Tenggara, sebagai pasar ekspor terbesar mereka. Sehingga kita bisa menyaksikan kalau kita pergi ke bandara misalnya, banyak sekali orang-orang Tiongkok yang kesini. Apalagi kalau kita kepik, akan banyak sekali ditemukan orang-orang Tiongkok yang berdagang di sana. Atau gampangnya kita lihat teman-teman, barang-barang terkecil yang ada di tubuh kita kemungkinan besar itu juga berasal dari Tiongkok atau dibuat di Tiongkok. Kita mungkin senang pakai HP Apple, produk Apple, pakai iPhone, bisa dilihat di belakang itu dirakit di Tiongkok. Berarti itu made in China. Nah karena itu alasan ketiga kenapa kita harus belajar bahasa Mandarin, karena Tiongkok adalah partner dagang terbesar hampir semua negara yang ada. Tidak hanya berdagang, ini alasan selanjutnya. Ini hanya berdagang. Tiongkok juga melakukan investasi secara besar-besaran di mana? Tiongkok melakukan investasi secara besar-besaran di mana-mana. Tidak hanya berdagang, tapi juga dari segi investasi. Kita lihat tidak perlu contoh tanggung jawab. Kita contoh, nah ini juga nih. Kita ambil contoh negara kita Indonesia. Dulu sebelum zamannya Presiden Jokowi, Tiongkok tidak pernah menjadi investor asing yang berada di urutan 5 besar negara kita. Sebelum zamannya Presiden Jokowi. Tapi sejak Presiden Jokowi 2014 naik menjadi Presiden Indonesia, Tiongkok kemudian pelan-pelan menanamkan modalnya, menanamkan uangnya di Indonesia, sehingga Tiongkok menjadi investor asing kalau berdasarkan data itu nomor 3 terbesar di Indonesia kalau berdasarkan data dari BPS. Cuma ini karena tidak memasukkan investasi dari Hong Kong sebagai investasi dulu. Ini karena tidak memasukkan investasi Tiongkok sebagai Hong Kong sebagai investasi dulu. Dan juga tidak memasukkan investasi dari Singapura mungkin sebagian sebagai investasi Tiongkok. Kenapa? Karena banyak sekali investor Tiongkok memasukkan uangnya terlebih dahulu ke Singapura, kemudian masuk ke Indonesia. Dan juga banyak sekali investor dari Tiongkok memasukkan uangnya, modalnya terlebih dahulu lewat Hong Kong, baru kemudian masuk ke Indonesia. Sehingga menurut saya, kalau investasi sebagian dari Singapura dan juga dari Hong Kong digabungkan sebagai investasi dari Tiongkok, maka investasi Tiongkok di Indonesia ini adalah investasi terbesar negara asing yang kita dapat luar biasa. Gampangnya kita bisa melihat investasi yang luar biasa, yaitu proyek High Speed Railway Jakarta Bandung Bus.
investasi luar biasa. Kemudian investasi nikel. Banyak sekali investasi Tiongkok yang sudah dikerjakan di sini dan yang akan dikerjakan di Indonesia. Sehingga menurut saya bagi mereka yang bisa bahasa Mandarin, ini berdekatan dengan Tiongkok sedang melaju pesatnya dan berdekatan dengan Tiongkok sedang betul-betulnya untuk menanamkan investasi di mana-mana. Sehingga 我相信那些会讲中文的人呢，很容易找到工作。 Sehingga saya yakin teman-teman mereka yang bisa bahasa Mandarin akan gampang sekali untuk menemukan pekerjaan. Atau bukan menemukan pekerjaan, tapi pekerjaan yang menemukan mereka. Saya pekerjaan yang menemukan mereka. Kenapa? Saya ambil contoh dari orang-orang yang paling dekat dengan saya. Saya dulu nyantri di pesantren. Dulu gue belum tahu pesantren. Saya nyantri di pondok pesantren dari 2007 sampai 2010. 3 tahun saya nyantri di pesantren dan untuk pertama kalinya dalam hidup saya, teman-teman saya belajar bahasa Mandarin di sana dan juga untuk pertama kalinya dalam hidup saya udah sehingga Jungkorean, itu udah dan saya mengenal untuk pertama kalinya dalam hidup saya di pondok pesantren mengenal orang dari Tiongkok. Sebelumnya saya tidak pernah mengenal orang dari Tiongkok karena saya tinggal di desa dan orang-orang di sekitar di kanan kiri saya adalah mayoritas orang Madura yang bicara bahasa Mandarin. Untuk pertama kalinya saya belajar bahasa Mandarin di pesantren. Nanti saya akan ceritakan bagaimana saya belajar bahasa Mandarin di pesantren. Mengenal orang Tiongkok dan belajar bahasa Mandarin. Dan dari 2010 saya dikirim ke Tiongkok sampai 2020, 10 tahun saya belajar di Tiongkok. 2010, Ning Jusi saya adalah satu-satunya orang santri yang dikirim dari pesantren itu ke Tiongkok. Saya adalah kelinci percobaan. Saya tidak tahu ini kelinci percobaan yang gagal atau yang berhasil, saya tidak tahu. Saya 2010 adalah kelinci percobaan satu-satunya santri yang dikirim dari pesantren itu untuk kuliah ke Tiongkok. Dan kemudian 2011 2012 ada 2 santri yang dikirim ke Tiongkok sampai 2024 kemarin total dari pesantren kami yang di Probolinggo ini ada sekitar 350 orang santri yang alumni Tiongkok. 350 orang santri. Dan 我更自豪地告诉大家， dari 350 santri itu yang alumni Tiongkok yang orang-orang kampung itu teman-teman tidak ada satupun santri yang menganggur. 没有一个喜经院毕业于中国的学生那里找不到工作。 Tidak ada satupun dari sekitar 350 santri yang di pesantren itu yang kemudian kuliah ke Tiongkok yang pulang-pulangnya menganggur, tidak. Dan tidak ada satupun dari santri yang alumni Tiongkok itu yang mempunyai gaji setara UMM. Tidak ada. Silakan Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian tanyakan kepada santri-santri yang misalnya bekerja di perusahaan Tiongkok, gaji mereka saya yakin mereka akan menjawab 2 digit. Bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan yang PNS. Lebih tinggi dibandingkan dengan yang PNS. Dan menariknya teman-teman, menariknya kenapa saya tadi bilang mereka tidak perlu mencari kerja, bahkan pekerjaan yang mencari mereka, karena mereka memandai punya kesianan. 就有很多中国企业已经招聘了他们，已经应聘了。Karena bahkan sebelum mereka lulus teman-teman, itu sudah banyak sekali perusahaan-perusahaan Tiongkok yang meminang mereka, yang melamar mereka untuk bekerja di perusahaan. Sehingga mereka tidak perlu cari kerja, tapi pekerjaan yang mencari kerja. Saya pikir ini adalah suatu hal yang luar biasa. Sehingga saya ingin bertanya lagi kepada teman-teman sekalian. Siapa di sini yang setelah lulus akan nganggur? Ada tidak dari teman-teman sekolah Pajong ini yang setelah lulus misalnya mau nganggur, jadi orang pengangguran?
有人敢举手吗？ Ada di antara teman-teman sekalian yang akan lulus mau nganggur? Atau ada yang malu-malu? Atau adakah di antara teman-teman yang lulus tidak mau cari kerja? Yo, saya yakin tidak. Saya yakin tidak akan pernah ada dari orang-orang yang sekolah yang mau jadi pengangguran setelah lulus. Dan saya yakin tidak akan ada dari teman-teman Pacung juga yang setelah lulus nanti tidak mau kerja, juga tidak mau mencari kerja. Dan kalau mau gampang mencari kerja, teman-teman, 中文是我们非常重要的，是我们必须打开的一个门。Kalau kita mau gampang mencari kerja, maka bahasa Mandarin adalah pintu paling penting menurut saya, mesti kita gedor, mesti kita buka. Karena apa? Dengan kita bisa bahasa Mandarin, karena kita bertepatan dengan Tiongkok yang laju besar perekonomiannya, dan karena kita bertepatan dengan Tiongkok yang menjadi partner utama perdagangan dari hampir semua negara yang ada di dunia, dan karena Tiongkok melakukan investasi di mana-mana, sehingga saya yakin Malaysia Hujang Jumlah akan terus berada di atas angin paling tidak sampai 20 tahun ke depan. Saya masih yakin seperti itu. Sehingga menurut saya itulah kenapa kita harus belajar bahasa Mandarin dari sejak saat ini. Dan mestinya kita harus bersyukur, teman-teman. Karena saya melihat di Pacung ini fasilitas lengkap sekali. Saya ingin bertanya cerita bagaimana saya belajar bahasa Mandarin di pesantren. Di Pacung saya lihat fasilitasnya luar biasa. Di Jusi saya di sini读书的时候，我们是非常艰难，非常困难。Dulu waktu saya masih belajar di pesantren bahasa Mandarin, teman-teman, wow, luar biasa sulit. Kenapa? Karena di pesantren kami tidak boleh bawa HP. Di pesantren kami juga tidak boleh nonton TV. Di pesantren kami juga tidak boleh mengakses internet. Hidup di zaman sekarang kami tidak boleh pakai HP, tidak boleh akses internet. Hidup macam apa? Tapi itulah yang terjadi di pesantren. Kami belajar di pesantren bahasa Mandarin di tengah situasi yang seperti itu, yang tidak ada akses informasi, yang tidak ada akses terhadap teknologi. Tapi justru karena di tengah kondisi yang serba sulit seperti itu, kami terpacu untuk sebisa mungkin dan secepat mungkin menguasai bahasa Mandarin. Kenapa? 因为我们觉得中文是我们改变命运的一个很重要的一个工具。我们觉得中文是改变命运的一个很重要的一个工具。Karena bagi kami yang berasal dari pesantren ini, yang secara ekonomi, teman-teman, jauh di bawah rata, menganggap bahasa Mandarin adalah sebagai alat penting untuk merubah nasib kami. Alat penting untuk mengubah nasib kami. Sehingga saya ingin bertanya, ada berapa orang di sini yang orang tuanya punya perusahaan? Ada berapa orang dari siswa-siswi Pacung yang orang tuanya punya perusahaan, sehingga merasa tidak perlu cari kerja, sehingga nanti saya tinggal kerja ke orang tua? Ada berapa? Ada berapa orang yang orang tuanya punya perusahaan? Ternyata minoritas. Ada berapa? Silakan teman-teman, Sinjuso. 爸爸妈妈有公司的Sinjuso， 所以大家觉得我不想工作，因为我可以在爸爸妈妈的公司工作。Ada berapa? Kalau saya lihat dari yang angkat tangan ini masih minoritas, tidak banyak. Sehingga mungkin saya bisa simpulkan bahwa tetap bagi alumni Pacung nanti harus mencari kerja, dan mestinya juga menjadikan bahasa Mandarin ini mestinya kalau mayoritas dari siswa-siswi Pacung ini bukanlah berasal dari orang tua yang punya perusahaan sehingga harus tetap cari kerja, terus mestinya juga seperti anak pesantren yang menjadikan bahasa Mandarin sebagai alat untuk mengubah nasib.
Karena dengan bisa bahasa Mandarin akan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Saya dulu sempat berkesimpulan kenapa最一个简单的对比啊，比喻，最一个简单的对比。Saya menyaksikan bahwa mereka yang berasal dari non-Chinese itu lebih ingin menguasai bahasa Mandarin dibandingkan dengan yang Chinese. Dulu saya bersekolah seperti itu. Mereka yang Tionghoa rasanya menurut saya tidak begitu tertarik untuk menguasai bahasa Mandarin dibandingkan dengan yang non-Chinese. Dan kesimpulan saya adalah begini, karena yang non-Chinese itu berasal dari keluarga yang ekonominya tidak begitu bagus, sehingga mereka harus cari kerja ketika lulus dari pendidikan bahasa Mandarin, sehingga mereka menganggap bahwa bahasa Mandarin ini adalah alat untuk membalas mereka, dan yang Chinese tidak begitu. Karena yang Chinese saya punya orang tua yang punya perusahaan, sehingga saya bisa atau tidak bisa bahasa Mandarin bagi saya usul. Karena saya tinggal kerja di perusahaan orang tua saya yang tidak menggunakan bahasa Mandarin. Dulu saya berkesimpulan seperti itu, tapi setelah saya melakukan survei kecil-kecilan di sini, ternyata tidak semua seperti itu. Sehingga menurut saya, bagi teman-teman yang Chinese juga, mestinya harus mulai menjadikan bahasa Mandarin sebagai alat untuk mengundang mas. Bedanya teman-teman, kalau di Pacung ini fasilitas lengkap sekali, sementara di pesantren minim sekali. Sehingga menurut saya, kalau santri-santri pesantren ini bisa dengan cepat menguasai bahasa Mandarin di tengah situasi yang serba ada kekurangan seperti itu, mestinya siswa-siswi Pacung ini lebih cepat dibandingkan santri-santri pesantren bisa bahasa Mandarin, karena fasilitasnya lengkap sekali. Atau jangan-jangan memang harus ditekan dulu diskusi baru, kemudian mereka mau secara terpaksa untuk belajar bahasa Mandarin. Yung bermanfaat lain. Mungkin perlu seperti itu. Ada tekanan bagi siswa-siswi Pacung ini untuk belajar bahasa. Tapi kemarin malam saya makan dengan pemerintah, saya ditanyakan bahwa bagi mereka yang tidak bisa bahasa Mandarin dileskan, dan kemudian mereka yang tidak mau les sudah di denda, mereka berani bayar denda. Mungkin tidak belajar bahasa Mandarin dibandingkan saya harus susah payah. Berarti kalau begitu denda saja tidak cukup, mungkin justru harus ada hadiah bagi mereka yang rajin belajar bahasa Mandarin. Jangan-jangan bukan hanya di denda, kalau di denda saya berani bayar mahal. Tapi kalau dikasih hadiah mungkin berupa beasiswa atau mungkin berupa hadiah jalan-jalan ke Tiongkok untuk menyaksikan Tiongkok, kita akan lebih semangat untuk belajar bahasa Mandarin. Mungkin seperti itu. Tapi yang terakhir, saya tidak ingin tanya lebar, saya ingin berdiskusi. Yang terakhir, dan ini menurut saya tidak kalah penting sekalipun saya taruh di alasan paling akhir kenapa kita harus belajar bahasa Mandarin. Karena Zhongwen 是华人的一个很重要的身份特征。Karena bahasa Mandarin, teman-teman, adalah salah satu penanda penting identitas ketionghoaan, identitas ke-Chinesean. Salah satu penanda penting. Gampangnya begitu, teman-teman. Saya dikatakan sebagai orang Madura, masih kita ini identitas bahasa Madura. Kalau saya berkomunikasi dengan seseorang dikatakan sebagai orang Jawa karena dia bisa berkomunikasi dengan bahasa Jawa. Seorang yang dikatakan bersuku Sunda ya karena paling gampang yang bisa dilihat oleh orang karena dia bisa berbahasa Sunda. Itu demikian dikatakan sebagai orang Mata karena dari actionnya, dari bahasanya adalah bahasa. Maka dengan logika yang sama, teman-teman sekalian, kita baru bisa utuh dikatakan sebagai orang Tionghoa kalau kita juga bisa bahasa Mandarin. Kalau kita juga bisa bahasa Mandarin. Mungkin bagi senior kita, bapak ibu kita yang lahir dari tahun 65 ke belakang tidak bisa bahasa Mandarin, jangan bagi saya belajar karena
pada saat itu pemerintah kita melarang hampir semua hal yang berbau Tiongkok. Wajar. Bahkan mereka yang berani belajar bahasa Mandarin yang lahir tahun 65, mereka harus merelakan nyawanya sebagai taruhannya saat itu. Sehingga wajar menurut saya mereka tidak bisa bahasa Mandarin. Tapi yang terakhir setelah reformasi yang lain di tengah dunia yang makin bebas itu, kalau tidak bisa bahasa Mandarin menurut saya tidak wajar. Ucun salah. Kenapa? Karena bahan ajar untuk belajar bahasa Mandarin itu sudah tersedia di mana-mana. Dan makin mudah diakses juga makin murah diakses. Kita di Pacung misalnya sudah ada guru bahasa Mandarin dan di pulangnya ketika di rumah kita juga bisa mengasih buku yang bisa kita gunakan untuk terus-menerus belajar bahasa Mandarin. Dan juga tadi saya ke kelas juga ada orang tuanya yang di rumahnya juga bisa bahasa Mandarin dan sehingga mereka bisa berkomunikasi. Menurut saya yang tidak ada orang tua atau tidak ada lingkungan berbahasa di rumahnya mungkin bisa juga mengakses buku untuk tidak menyerah belajar bahasa Mandarin. Saya rasa kunci utama bagi kita supaya kita makin mau belajar bahasa Mandarin adalah dengan menjadikan bahasa Mandarin ini sebagai alat untuk komunikasi kita dan menjadikan bahasa Mandarin sebagai satu-satunya alasan kita tidak mau kehilangan identitas ketionghoaan kita. Saya tidak mau omong-omong karena omong-omong itu katanya pun sanggup buang. Kalau omong-omong doang itu katanya akan membuat negara ini jadi celaka dan bikin sekolah ini jadi celaka kalau juga omong-omong doang. Karena dari saking saya tidak relanya teman-teman identitas ketionghoaan teman-teman sekalian hilang, saya menjadikan bahasa Mandarin menjadi bahasa ibu dari anak saya. Dari saking saya tidak relanya bahasa Mandarin ini hilang, saya menjadikan bahasa ibu anak saya adalah bahasa Mandarin, bukan bahasa Indonesia. Bukan karena saya tidak nasionalis teman-teman, tapi saya tidak ingin anak saya ini ketinggalan arus dunia yang makin menggelora di mana Tiongkok menjadi tertinggi. Tapi sekaligus saya juga tidak ingin bahasa Mandarin saya lupa kalau saya tidak dapat komunikasi. Sehingga saya menjadikan anak saya ini sebagai kelinci percobaan saya. Menjadi kelinci percobaan saya supaya saya tidak lupa bahasa Mandarin dan supaya saya tidak lupa bahwa dunia di masa depan akan menjadi dunianya mereka yang bisa bahasa Mandarin. Oh, itu usian saya sholat. Saya tidak ingin berpanjang lebar, saya ingin lebih banyak berdialog bersama teman-teman. Kenapa masih enggan belajar bahasa Mandarin? Kenapa tidak mau memanfaatkan fasilitas yang memadai di sekolah Pacung ini untuk sebisa mungkin belajar bahasa Mandarin sehari-hari? Bagaimana yang dilakukan sedikit? Sisi.
所以我鼓励你们，今天我们请到了王晓明博士来跟你们解释，为什么他要写中文，改变他们的命运。你们呢juga begitu harus belajar baik-baik. Kita panggil langsung usin, cuma nggak mau disuruh les. Kemarin yang dipanggil 10 dan datang 7 saya terpaksa sampai didenda, cuma denda cuma mau bayar aja asal mau datang. Ya, kalau saya bilang tadi begitu. Nah sekarang jadi pengen ngamuk, jadi saya dorong yang poinnya bisa dapat KSK 5, ya, kirim ke Cunggo jalan-jalan free. Nanti saya bilang ini ke guru kalian yang lebih keras. Kalau ujian itu sekarang KSK 1, KSK 2, kelas 12 lulus dengan KSK 3, bagaimana itu Cunggo? Ya, jadi kalian harus belajar sampai HSK 5, ya, dan kita banyak jalan-jalan ke Cunggo yang sama bintang yang kalian ada. Semua sama ini harus baik kan? Makanya sekarang saya bilang anak-anak, kalau poinnya maju, kalau lausnya bilang majunya bagus, kita kasih jalan yang pendek. Nanti kalau makin bagus, kita kasih jalan ke Cunggo yang bagus-bagus. Siapa yang udah pernah ke Beijing? Saya ke Beijing. Siapa yang pernah selalu mencipta Cunggo ke Beijing? Naik juga di Mencipta. Coba, nanti kita berapa orang? Nah, kan? Bos kan tahu. Makanya saya tuh Beijing kayak apa? Kalian lihat gambar tadi kasih YouTube, kasih kalian tahu. Beijing sangat kayak apa? Kamu biasa tahu di Cunggo kayak tadi Wang Xiaoming Bos bilang waktu sampai tahun 1974 masih miskin. Saya sendiri ke China, sampai ke China saya bawa makanan, TV, kasih di orang semua miskin. TV nggak ada, radio nggak ada. Sekarang di Cunggo apa juga ada. Malahan orang bisa ekspor. Kenapa? Mereka rajin kerja. Nah, mereka bisa kerja. Kalian sekolah baik-baik. Poli mesti belajar harus sampai bisa. Ya nanti baik untuk kalian. Jadi itu cuma kalau sudah mengenal usia, aku yang buku bangsa bos kan juga jawab. Indonesia, pakai bahasa Indonesia. Ada pertanyaan guru-guru? Fungsi apa? Bisa nomor 5. Langsungnya, ada pertanyaan? Silakan.
Kalau murid mungkin banyak waktu, bagaimana kalau yang guru atau seperti kami ini bisa belajar bahasa Mandarin supaya bisa efektif gitu. Karena masalah kami di rumah nggak ada praktek bahasa Mandarin.